Jumpa lagi bersama Neva and Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membawakan alur film Symbiote Season 5 part kedua episode 10, di mana akan dimunculkan sosok makhluk harimau. Shinbi mencurigai jika kucing yang telah ia pelihara adalah makhluk harimau tersebut. Apakah benar demikian? Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja yuk, check it out! Film dibuka dengan sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang mengendarai mobil di malam hari. Si laki-laki menghentikan mobilnya secara tiba-tiba karena dia melihat seekor kucing yang berjalan pincang. Kucing itu berjalan ke jalan yang gelap. Mereka kemudian mengikuti kucing tersebut. Namun, kucing itu kemudian bertingkah sangat aneh. Mereka memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Lalu tiba-tiba dari belakang mereka muncul sosok makhluk yang menyeramkan. Mereka berteriak ketakutan. Benda-benda berterbangan mengenai mobil mereka sehingga mobilnya rusak. Ditambah dengan hantaman dari makhluk itu yang menghancurkan mobil mereka. Scenes kemudian berpindah di rumah Shinbi, di mana Hari, Shinbi, Gembi, dan Jubi sedang membicarakan mengenai Lamia. Lamia yang bersembunyi serta bola makhluk hari yang hancur. Mereka menunggu informasi dari Rion karena Rion sedang menyelidiki mengenai keberadaan Lamia. Lalu datanglah Duri dengan membawa seekor kucing. Dia mengatakan jika dia menemukan kucing tersebut tergeletak di sebuah gang. Sehingga dia membawa kucing tersebut ke dokter hewan. Kucing itu terlihat ketakutan akan lingkungan di sekitarnya. Shinbi seperti melihat tanda di lengan kucing itu. Saat akan memeriksanya, kucing itu memberontak dan malah menyerang Shinbi. Shinbi terlihat sangat kesal nih. Duri berkata jika dia akan merawat kucing itu. Namun Duri rupanya alergi terhadap kucing, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk merawat kucing tersebut. Begitupun dengan Yunwoo, ibunya juga memiliki alergi kucing. Satu-satunya yang tidak memiliki alergi adalah Shinbi. Akhirnya Shinbi dan Gembi membawa kucing itu ke tempat tinggal mereka. Tampak jika Shinbi tidak menyukai kucing tersebut. Esok harinya saat sedang berkumpul, Yunwoo datang menghampiri Hari dan yang lainnya. Yunwoo memperlihatkan sebuah rekaman yang memperlihatkan binatang menyerupai anjing atau kucing yang berjalan diikuti oleh seseorang. Namun tiba-tiba muncul sosok harimau di rekaman tersebut. Menurut Hari, ukurannya terlalu besar untuk seekor harimau, ditambah lagi dengan tubuhnya yang bersinar. Gembi mengatakan mungkin saja itu adalah Ryonggi, yaitu makhluk harimau yang sangat kejam dan licik. Mereka kemudian memutuskan untuk menyelidikinya. Malam harinya mereka pergi untuk mencari keberadaan makhluk tersebut. Mereka kemudian berjalan menyusuri jalan. Sementara itu di tempat tinggal Shinbi, kucing itu seperti merasakan sesuatu. Seorang petugas kebersihan melihat kucing itu. Kucing itu terlihat sangat menyeramkan. Lalu dari arah belakang, petugas itu diserang oleh makhluk harimau. Dia berteriak. Teriakannya didengar oleh Hari dan yang lainnya. Makhluk harimau itu memperlihatkan jika banyak jiwa yang telah dia tangkap. Hari dan teman-temannya datang. Mereka kemudian berlari untuk memancing makhluk itu agar tidak menyerang petugas kebersihan. Namun, Duri terjatuh saat berlari. Makhluk harimau akan menyerang mereka. Beruntung, Shinbi mengeluarkan kekuatannya untuk membuat perisai perlindungan. Makhluk itu berusaha untuk menghancurkan perisai Shinbi. Makhluk itu berkata jika ada yang mengatakan jiwa dari goblin memiliki energi yang luar biasa. Shinbi bingung dengan pernyataan makhluk itu. Akhirnya makhluk itu berhasil menghancurkan perisai perlindungan Shinbi. Saat akan kembali menyerang mereka, Rion datang tepat waktu. Makhluk itu kemudian pergi. Di rumah Shinbi, Rion dan yang lainnya sedang membicarakan mengenai makhluk tadi. Makhluk itu sangat bernafsu untuk mengambil jiwa goblin. Dan juga Rion dan pasukannya belum bisa menemukan tempat persembunyian Lamia. Gaan dan korban wabah mata merah yang lainnya tidak akan sadar dari pingsannya sebelum Lamia ditemukan. Dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Mereka kemudian membubarkan diri untuk beristirahat. Shinbi mendapati pintu rumahnya terbuka dan dia tidak menemukan kucing itu di dalam. Saat Shinbi tidur, dia mendengar suara kucing. Dia kemudian menemukan kucingnya dengan kaki yang terluka. Shinbi mengobati kucingnya itu. Mereka kemudian tidur.
Esok harinya, Cindy dan kucing itu semakin dekat. Malam harinya, pintu tempat tinggal Cindy terbuka lagi dan dia tidak menemukan kucingnya. Pagi hari, Rion datang untuk menemui Hari dan yang lainnya. Dia menemukan informasi jika setiap ada kucing yang terlihat aneh, makhluk harimau itu pasti muncul. Bisa jadi kucing itu hanya digunakan sebagai umpan. Dan juga makhluk harimau atau Beomgi memberikan tanda kepada umpannya. Namun tanda seperti apa mereka belum mengetahuinya. Tanda itu terukir di dekat dadanya. Mendengar hal itu, Cindy teringat akan tanda yang ada pada kucingnya. Karena tanda itu sama seperti tanda di tubuh Beomgi. Mereka akan menyelidiki kembali malam ini. Cindy meminta izin untuk tidak ikut malam ini karena dia tidak enak badan. Namun sepertinya Cindy memiliki misi yang lain. Malam harinya saat sedang tidur, Cindy terbangun karena mendengar suara. Kucingnya menyelinap pergi lagi. Cindy kemudian mengikuti kucing itu hingga sampai di sebuah bangunan tua. Lalu tiba-tiba kucing itu bertingkah sangat aneh. Dia seperti mengeluarkan sebuah energi jahat. Cindy sedih melihat kucingnya itu. Lalu tiba-tiba Beomgi datang dan berkata jika mangsanya datang dengan sendirinya. Rupanya kucing itu digunakan sebagai umpan untuk membawa Cindy ke tempat tersebut. Kucing itu kemudian berlalu pergi meninggalkan Cindy begitu saja. Beomgi menyerang Cindy. Untuk sementara Cindy berhasil menghindarinya. Namun lama-kelamaan Cindy pun terpojok. Lalu muncullah Duri. Duri menggunakan bola makhluknya dan memanggil makhluk sepak bola. Makhluk sepak bola menyerang Beomgi. Hari dan yang lainnya juga berada di sana. Rupanya kucing itu mencoba membawa Hari dan yang lainnya ke tempat itu agar bisa menyelamatkan Cindy. Makhluk sepak bola bekerja sama dengan Rion untuk mengalahkan Beomgi. Mereka berhasil menyerangnya. Namun Beomgi justru malah memangsa makhluk sepak bola sehingga dia menjadi lebih besar dan kuat. Rion pun ditangkap oleh Beomgi dan tombaknya terlempar. Hari dan yang lainnya juga dalam cengkraman Beomgi. Kucing Cindy mencoba memberitahu Cindy di mana Cindy harus menyerang Beomgi. Sayangnya kucing itu terkena serangan Beomgi sehingga dia terluka dan terlihat melemah. Cindy mengambil tombak Rion kemudian mengarahkannya ke tanda di dada Beomgi. Itulah titik lemahnya. Serangan Cindy pun tepat mengenai dada Beomgi. Beomgi pun lenyap. Mereka menang. Kucing itu berusaha menunjukkan sesuatu. Rupanya dia melindungi kucing-kucing kecil di sana. Kucing itu kemudian tak sadarkan diri. Cindy menangis sedih. Esokan harinya di tempat tinggal Cindy, kucing itu masih hidup, ditemani kucing-kucing kecil yang lain. Mereka terlihat sangat bahagia. Malam harinya, tiba-tiba Ken muncul dan berkata kepada Rion jika di dalam tubuh Beomgi terdapat energi merah Lamia. Namun Rion berlalu pergi mencoba mengabaikan Ken, dan film pun selesai. Nah, sekian dulu ya guys alur film kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.